Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Aslami dari kelas 11 IPS 2. Ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang Sultan Agung versus Jepechon. Siapa itu Sultan Agung? Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Adalah Sultan Mataram ketiga yang memerintah dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Sultan Agung atau yang bernama asli Sultan Agung Adip Prabu Hayakra-Kusuma memiliki cita-cita antara lain: 1. Mempersatukan seluruh tanah Jawa. 2. Mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan, membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran dan membuat penderitaan bagi rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Alasan Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia: 1. Tindakan monopoli VOC. 2. Sering menghalangi kapal dagang Mataram yang ingin berdagang ke Malaka. 3. Menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 4. Keberadaan VOC sangat memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram dengan segenap persenjataan dan perbekalan untuk menyerang VOC di Batavia. Pada waktu itu, yang menjadi gubernur jenderal VOC adalah Jepechon. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi kompeni terus berusaha menghalang-halangi. Akibatnya pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Sultan Agung lantas tidak berhenti dengan kekalahan yang dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan kedua. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan Mataram dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, tetapi gagal menghancurkannya. Pada saat pengepungan benteng Bomel, terdengar berita bahwa Jepechon meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Akibatnya, VOC semakin marah dan meningkatkan kekuatan untuk mengusir
pasukan Mataram. Dengan persenjataan yang cukup baik dan lengkap, VOC akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan Mataram. Pasukan Mataram akhirnya melemah dan ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua juga mengalami kegagalan. Kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia membuat VOC semakin berambisi untuk memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah-daerah lain. Namun di balik itu, VOC selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Tentara VOC selalu waspada terhadap gerak-gerik pasukan Mataram. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC mengalami kegagalan, namun semangat dan cita-citanya untuk melawan kekuasaan asing terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan pengikutnya. Secara militer, Mataram memang tidak berhasil memaksa VOC untuk menjadi bawahan Mataram. Sementara itu, tentara VOC sendiri merasa khawatir dan segan terhadap kekuatan militer Mataram. Sultan Agung yang cerdas itu kemudian menggunakan kemampuan diplomasi. Melalui kemampuan diplomasinya, Sultan Agung berhasil memaksa VOC untuk mengakui keberadaan Mataram dan Sultan Agung sebagai yang di-Pertuan Agung. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman upetik secara periodik dari VOC ke Mataram. VOC mendapatkan imbalan, yaitu diberi izin berdagang di pantai utara Jawa. Sayangnya, semangat dan kebesaran Sultan Agung itu tidak diwarisi oleh raja-raja yang lain. Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Setelahnya, Mataram menjadi semakin lemah, sehingga akhirnya bisa dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung, ada Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini bersifat kejam dan semena-mena terhadap rakyat dan para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satunya perlawanan dipimpin oleh Trunajaya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.